Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya? Ada yang nggak masuk? Gak ada nih. Beneran? Iya. Iya. Ada saya. Jadi 32 orang masuk semua? 33. 33 ini ibu hitung nggak sampai 33? Oh, Syakira go. Syakira kemana? IPM. Syakira IPM. Iya. Berarti 32 ya? Iya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas? Ya, silakan dipimpin untuk doa. Belum siap. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembelajaran biologi tentang sistem ekskresi. Sebelumnya materinya tentang apa? Respirasi. Kok pada takut gitu sih ngomongnya? Respirasi ya. Berarti sekarang kita masuk ke dalam ekskresi. Nah, materi pada sistem ekskresi yang pertama kelihatan ya? Oke. Sistem ekskresi pada ginjal. Nah, sebenarnya sistem ekskresi itu ada 4 organ yang mempengaruhi. Yang pertama ada ginjal. Terus ada lagi nggak yang tahu? Hati. Terus apa? Paru-paru. Kulit. Ya, jadi ada ginjal, hati, paru-paru, kulit. Nah, sekarang kita mempelajari yang ginjal dulu. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur ginjal. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi ginjal manusia. Kemudian yang ketiga, memaparkan proses pembentukan urin beserta kandungan zat sisa yang dikeluarkan ginjal. Nah, sekarang ibu mau nanya, kalian pernah buang air kecil dan berkeringat nggak setelah olahraga? Pernah. Ada yang nggak pernah? Oh, habis olahraga tadi pagi? Pelajaran olahraganya di pagi hari ya? Iya. Oke, berarti pernah semua kan? Menurut kalian nih, kenapa sih kita itu harus mengeluarkan keringat dan buang air kecil? Biar gak kebanyakan cairan. Biar Gak kebanyakan cairan karena keringat itu bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. mengeluarkan racun dalam tubuh, keringatnya. Ada lagi? Untuk Regita? mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Mengeluarkan zat sisa metabolisme. Ada lagi yang punya pendapat? 2 aja. Ya, jadi benar ya temannya tadi. Yang pertama untuk mengeluarkan racun dan yang kedua mengeluarkan zat sisa pada metabolisme. Sesuai dengan namanya ya, ekskresi. Iya. Nah, sekarang Ibu ada ice breaking tentang gambar ilusi. Pengen tahu nih kalian sudah siap belajar atau belum? Jadi, ada yang pernah lihat? Pernah. Kira-kira ini gambar apa sih? Bapak-bapak. Apa? Gambar apa? Ibu-ibu gendong anak. Ibu-ibu gendong anak. Terus ada kakek-kakek. Ada kucing. Ada burung gagak. Ada burung gagak. Di mana burung gagaknya? Di atas. Itu kucing. Bukan yang di atas. Kayak gini.
Ada apa? Ada burung. Kucing. Oke, kira-kira ada berapa gambar manusia di situ? Yang satunya di mana? Yang Rahmat. Yang satunya di mana? Yang satunya apa itu? Yo, coba menurut kamu Apa bu? gambarnya. Itu gambar itu. Mm-mm. Itu gambar pertama itu pertama kali lihat aku lihat orang tua, Iya. terus ibu-ibu gendong anak, Mm-mm. sama kakek-kakek pakai topi. Orang Jadi pakai topi. ada gambar ibu gendong anak, orang tua, sama kakek-kakek pakai topi itu. sama kakek-kakek pakai topi. Ada lagi nggak Rahmat? Ya Rahmat. Oh ada. Rahmat ngelihatnya cuma 3. Tiga. Oke, ada yang lihat 4? Coba angkat tangannya yang lihat 4. Coba Anugrah. Yang mana? Di atas kanan itu bu. Yang di atas ada kanan. Perempuan. Ada perempuan. Yang pojok ya? Iya pojok. Jadi ada Ada 4. Ada 4. Ada lagi nggak yang ngelihat 5? Ada bayinya. Bayinya. Oh iya bayinya. Ada 1, 2, 3. Ada 6. Yang mana aja? Coba Meita. Gendong anak, Mm-mm. bayi, kakek-kakek pakai topi, kepala itu. Terus tuh di ujung itu ada muka, sama ada perempuan di paling ujung sebelah sini. Oke. Ada 6. Iya ya. Ada satu lagi ya. Ada. Ada lagi yang nemu lagi? Ada nggak? Jadi yang pertama ada ini ya. Nih, 1. Ya. Ketemu nggak? Ya itu. Ya kan nih lo ada anak bayinya di sini nih. Tuh. Terus satu lagi yang ini nih. Nih, Oh iya. Oh sini. ya kan? Iya. Udah. Terus ini satu lagi. Ya. Ini perempuan tapi ada satu lagi dia berhadapan nih. Tapi kan nggak kelihatan. Nih. Ya enggak? Terus ada ibu-ibu ini. Ibu-ibu, kemudian bayinya. Lalu ada bapak yang bawa tongkat. Kemudian muka keseluruhan si bapak yang botak ini. Sama sih? Kucing. Kucing apa anjing ini? Anjing. Anjing. Ngomongnya jangan lihat ibu. Kucing bu. Anjing, Bu. Ya, udah. Udah ya, fix ya. Oke, gambar berikutnya. Seru ya? Ada apa aja Reza? Coba sebutkan. Ya, ada itu orang yang tiduran itu. Iya, Ada orang yang lagi naik kuda. ada yang naik kuda. Terus ada bapak-bapak tua itu. Bapak-bapak tua. Ada lagi nggak? Lagi ya. Ada lagi nggak? Sabar bu lagi dilihat tuh. Udah cukup? Cukup bu. Cukup. Ada yang punya pendapat berbeda dengan Reza? Meita cuma ketemu 3. Ada 4. 4. Mana aja? Put. Tuh, Yang mana? orang tiduran, Iya. orang kuda, bapak tua itu sama bayangan ibu. Ada yang lagi? Oh ya, Sakira. Ada 5. Pakai bata batin dulu. Ayo, Sakira yang mana aja? Itu yang di bawah itu orang lagi tidur itu. Iya. Satu, terus kuda itu 2. Mm-mm. Terus yang ketiga itu yang atasnya itu yang lagi naik itu. Iya. Terus itu ya ada sungai. Iya. Terus ada bentuk keseluruhan. Ada sungai sama bentuk keseluruhan. Iya. Iya, benar yang diucapkan Sakira ya. Jadi ada Banyak. ada banyak. Anugrah sudah mulai tidak konsen. Next ya. Ya bu. Wah. Ada profesor bu. Ayo, ada berapa? Berapa? Berapa apanya ke manusianya? Ada berapa bentuk wajah yang kalian temui? 1, 2, 3.
Dua. Oke. Yang mana? Salsa? Ada yang sedang baca buku. Iya. Sama keseluruhannya itu bentuk muka, Bu. Sama buahnya itu keseluruhan bentuk muka. Iya, Jadi saya ketemunya cuman dua. dua. Ada yang lebih dari dua? Yo, ada nggak? Ada yang ketemu lebih dari dua? Ada nggak? Ibu juga cuma ketemunya dua yang ini. Oke. Berarti udah fokus semua ya? Udah. Iya, cuma dua. Udah ngumpul? Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke materi tentang apa hari ini? Ekskresi, tentang ginjal. Oke, jadi ginjal itu, bentar. Ini ya bentuk ginjal. Nah, letak ginjal itu letaknya ada dua, di kanan dan di kiri. Terus bentuknya seperti kacang merah. Kemudian ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri. Nih. Dia kenapa? Karena ada hati di situ sehingga ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri. Terus ini letak ginjalnya ya. Nah, seperti ini penampakannya, struktur organ ekskresi pada ginjal. Yang pertama ada ginjal, kemudian ada ureter, kemudian ada kantung kemih dan ada uretra. Jangan ketukar antara ureter sama uretra. Kemudian struktur ginjal. Nah, di struktur ginjal ini ada korteks, medula, kaliks, kapsul fibros dan pelvis renalis serta ureter. Ini ya, ureter ini nanti yang terus ke kantung kemih. Iya, jadi jangan ketukar. Kalau yang di ujung tadi uretra, antara ginjal sama kantung kemih itu namanya ureter. Ini kalau ujian lulus semua nih kayaknya ya. Amin. Tuh yang perlu kalian tahu untuk penampakannya. Nah, itu di bagian korteks nanti ada nefron, kemudian ada medula. Di medula ada tubulus, contortus, dan collectivus, kemudian di pelvis renalis. Nah, ini untuk struktur nefron. Nefron tadi itu yang di bagian awalnya ya, yang seperti piala. Nah, ini seperti ini strukturnya. Jadi kalau diperbesar ternyata ginjal itu cukup rumit ya. Benar-benar rumit banget. Nah, di sini ada glomerulus. Kemudian ada kapsul Bowman. Jadi nanti awalnya itu dari sini masuk dulu ke glomerulus, terus baru ke kapsul Bowman. Habis itu nanti dia mengalami filtrasi, baru ke tubulus proksimal, baru nanti dia ke tubulus distal, dan baru nanti dibuang di tubulus collectivus. Sama kayak namanya, tubulus collectivus. Kolektif, berarti apa kolektif? Mengambil, menyimpan, kolektif, koleksi, mengumpulkan. Jadi semuanya setelah difiltrasi nanti ada tahapannya, itu baru dikumpulkannya di tubulus collectivus, baru dialirkan ke ureter apa uretra? Ureter habis itu ke uretra. Ureter, kandung kemih, baru uretra. Nih yang struktur nefronnya. Tuh. Banyak ya? Oke, dari ada 1 unit ginjal terdapat 1 juta nefron. Itu makanya harga ginjal mahal.
Ada yang mau jual ginjal? Ini Rahmat. Tapi nggak laku ya kalau ginjalnya itu dipakai untuk begadang terus, kurang minum-minuman bersoda. Apa? Ginjal nggak bisa dipasang 3. Tapi ada tahu Bu, ada Apa tahu itu? Bu yang kelainan. Jadi itu saya baca di TV, saya lihat di TV ada orang yang dia itu sakit perut terus pas di scan ternyata dia punya ginjal 3. Punya ginjal 3. Keren berarti Iya. ya, bisa dijual 1. Iya, terus dia dijual. Bonus. Tapi kita juga perlu tahu kelainan-kelainan seperti itu ada dampaknya tidak terhadap tubuh, ya. Karena kan fungsi ginjal untuk sistem filtrasi darah kan. Iya, kita juga harus tahu bisa jadi malah terjadi sumbatan di ginjal yang ketiga sehingga harus dioperasi atau dibuang bagian itunya. Jual aja. Jual aja. Dah. Sekarang kita mau membuat sebuah proyek tentang struktur ginjal. Ya, kita buat proyek struktur ginjal kan kalau biasanya nih pelajaran biologi ngegambarnya sendiri-sendiri kan? Sekarang Ibu mau tahu kekompakan di kelas 11 MIPA 4 ini jadi ngegambarnya berkelompok. Bisa berkelompok? Bisa. Bisa. Jadi, mau Ibu yang membagi kelompok atau kalian bagi sendiri? Bagi sendiri. Sendiri? Ya. Oke, tapi harus adil ya, laki-laki sama perempuannya. Ya. Siap? Ya, silakan membentuk kelompoknya. Saya mau sama Egi. Saya mau sama Kausan. Ya, nggak apa-apa, digeser aja. Ini nih. Nggak apa-apa. Kelompok yang tadi. Ayo segera. Itu memang ada yang berlima. Oh iya. Sudah? Ayo sudah duduk. Jadi di sini kalian sudah berempat ya? Ada yang berlima ya? Ya. Kami 4. Ini Ibu pilih acak aja ya. Ibu tentukan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini 6, 7 mana? 7. Siapa yang mau kelompok 8? 8. Oke, jadi kelompok 1 sampai 4 ini nantinya jadi satu kesatuan. Ya. Ya. Terus kelompok 5 sampai 8 itu juga satu. Jadi nanti ada 2 gambar struktur ekskresi pada ginjal. Paham? Ini nggak urutan nggak apa-apa ya? Ya Bu. Kelompok 1 yang mana ya enaknya? Kenapa? Mau ke toilet? Oh iya silakan. Kelompok 1 yang ginjal kiri aja deh. Terus kelompok 2 apa ya biar beda? Kelompok 2 kandung kemih. Paling mudah aja Bu. Terus kelompok 3 ini ginjal kanan.
Kemudian kelompok 4 itu nefron ya. Itu tadi Nefron. Intinya penghubungnya itu. Terus kandung. kelompok ini ginjal Hebat lah ya. kiri. Kelompok berapa kalian tadi? 8 berarti nefron. Yang ini ginjal kiri. Kita menggambar Kalian kelompok berapa tadi? kemih, guys. 5, oh iya. Satu lagi mana ya? Terbang kayaknya punya ibu. Ini kelompok 6, kandung kemih, yang ini Apa kanan. Bi? Ngomong. Benar ya? Sip. Kemarin ibu sudah menugaskan untuk membawa alat menggambar ya? Ya. Sudah bawa semuanya? Oh, Bu. Sudah. Oke. Sekarang ibu bagikan LPKS kalian. di kemarin. Oke, sama-sama. 24 soalnya lebih gede cok. 32. Beruntung lah dapat Mana gede ya. Oh ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Tulis. Silahkan. Buku gambarnya dibawa nggak? Modal. Nggak. Ya udah deh, pakai kertas aja. Mahal gua beli. 1. Ini bisa di-fit lagi. Ini bisa di-fit. Iya. Bisa di-fit, Mas. Anugerah Sendaka. Anugerah Nur. Nur. Lu tau nama gue Gi? Ini buku semua nggak? Nggak. Itu tandanya Egi apa? Dah, jadi kalian sudah mendapatkan masalah semua ya? Sudah mendapatkan masalah, kemudian kalian analisis masalah, baru kalian desain apa yang harus kalian buat di kertas tadi. Mana kertasnya? Iya. Saya baca teman-teman ya. Melalui kegiatan ini. Waalaikumsalam. Tujuannya peserta kita semua dapat mengidentifikasi struktur ginjal, mendeskripsikan, kerjakan sesuai dengan petunjuk. Diskusikan, diskusi kita. Di sini ada nih. Sesuai dengan ininya kalian. Iya, kita kandung kemih. Ya, kalau memang kalian belum paham tadi gambarnya seperti apa, kalian bisa searching ya untuk menggambar tadi. Oke. Ya. Jadi masalahnya dapat apa yang kalian? Mana? Uretra, kandung kemih. Nanti dijelasin fungsi ini apa, fungsi dari uretra itu apa, kandung kemih itu apa, ureter itu apa. Oke. Fungsi. Yang ini dapat apa? Dapat ginjal kiri. Ginjal. Ya, jadi nanti dijelasin tuh bagian dari ginjalnya. Mana buku biologinya? Nah ini, kalian kan berarti bagian yang ini ya? Iya. Nah kalian jelasin fungsinya dari medula itu apa, kemudian ini bagian-bagian yang lainnya. Jadi kalian cari tahu nih, di sini kan udah ada. Iya. Bisa ya? Ya. Ya? Ada yang mau tanyakan? Yang ini itu jawabnya di Yang ini kan dia, kamu dapat tugas menggambar struktur nefron, ya kan? Berarti rumusan masalahnya ini, ya enggak? Ini rumusan masalahnya ditulisnya di sini. Kemudian kalian mau ngapain aja nih untuk ngegambar struktur nefron ini, menjelaskan fungsi bagiannya itu. Di sini kegiatannya kalian mau ngapain? Terus alatnya kalian nanti mau pakai apa aja? Di sini bawanya apa aja? pena, Pena, terus pensil warna. pensil warna. Oh ini udah bawa pensil warnanya. Terus apa lagi? Kertas ya? Iya, Yang tadi kertas. Ibu siapkan. Ya itu nanti di sini kamu tulis, kalian tulis. Terus nanti di sini ini termasuk fungsi. Mungkin kalian bisa bagi kelompok siapa yang menjelaskan fungsi ini. Kan nefron banyak tuh. Ada beberapa kan. Nanti mungkin kalian membagi kelompok kalian siapa yang jelasin ini. Oh, iya oke. Yang gambar bareng-bareng ya. Ya. Oke, makasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini sudah paham?
Iya, dari kertas yang ibu kasih rumusan masalahnya. Iya, kan kalian struktur ginjalnya tuh, ya kan? Berarti kalian tulis masalahnya, menggambar struktur ginjal ini. Kemudian kalian mau ngapain aja sih di kegiatan ini? Kalian tulisnya di sini. Paham? Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Makasih ya, Bu. Iya. Gimana, Bu? Yang ini, yang rumusan masalah tadi kalian dapat masalahnya apa? Dapat masalahnya ini. Ini, menggambar struktur nefron. Berarti ini masalah kalian kan? Kalian masalahnya adalah menggambar struktur nefron. Itu kalian tulisnya di sini. Nanti rancangan kegiatan kalian mau ngapain aja sih untuk nyelesain masalah ini? Bisa ya di sini ya. Oh iya. Nanti di baliknya ada alat dan bahan apa aja yang kalian gunakan untuk ngegambar si nefron ini. Ada nggak? Pasti beda dong dengan kelompok lainnya kan? Iya. Terus konsepnya di sini kan ada kayak menjelaskan kan? Mungkin kalian membagi diri nanti. Si ini Amalia jelasin bagian A, terus Syakira bagian B dari si nefron, terus Alia bagian C, kan bisa kan kayak gitu? Iya, Bu. Iya, jadi itu dibuat di konsep proyeknya ini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, Iya, isinya di sini. di sini. Isinya apa di sini? Di sini. Oke. Sini kan rancangan kegiatan ya, kalian mau ngapain aja? Ya? Iya, mau ngapain aja? Gambar. Kan beda-beda kan yang digambarkan? Iya. Nah, di sini. Oke, udah disiapin gambarnya. Itu lagi mau digambar. Oke. Ada lagi? Ya? Kenapa? Berarti rumusan masalah sama rancangan kegiatannya sama. Rumusan masalah, kalian mau ngapain aja sih? Kan udah dapat masalah nih. Iya. Kalian tugas masalahnya menggambar uretra. Iya. Berarti rancangannya kalian mau ngapain aja? Kalian Cari jabarkan dulu. di sini. Ya, mulai dari cari gambarnya, oke. kemudian apa membuat sketsanya, terus menugaskan misalnya nugasin Putra buat gambarnya. Cara warnainya gitu. Iya. Oke. Terus alat dan bahan ditulis di belakangnya. Ada kan? Ya. Nanti mungkin yang jelasin fungsi nanti dibagi per kelompok, per teman-temannya. Oh iya, Putra. Iku Putra terus. Oh iya. Siapa jadi? Ya Putra. Iya, itu konsep proyeknya. Oke. Ada lagi? Iya. Makasih, Bu. Siapa yang mau tanya lagi? Rancangan kegiatannya ditulis kayak gini kan? Iya, kayak gitu. Strukturnya. Terus menjelaskan apa aja sih di situ yang ada di ya ini bukunya ada nih di ginjal ini apa aja. Tuh kalian tulisnya di sini. Gambarnya di mana? Kami kan tugasnya untuk menggambar. Gambarnya tadi Ibu ngasih kertas kan? Udah. Nah, kalian gambarnya di situ. Oh, berarti di sini penjelasannya aja. Iya, di sini rancangan kegiatan kalian mau ngapain? Jadi di sini. Iya, nanti isinya, oh. di sini konsep proyeknya kan selain menjelaskan, menggambar ada menjelaskan kan? Nanti dibagi aja siapa yang mau jelasin yang ini. Misalnya Meita yang bagian medulanya, fungsinya apa, kayak gitu. Itu di sini juga ditulisnya. Jadi jelas nanti. Paham? Rencana alat dan bahannya alat bahan untuk gambar kan? Iya. Bawakan alat untuk menggambarnya. Oke, sip. Ada lagi? Udah paham semua ya? Kasih, Bu. Oke. Oh, ada satu lagi. Ini gambar apa? Oh, Kantung. bagian kantung kemih ya? Iya. Sudah paham? Proyek ini maksudnya gimana? Konsep proyeknya kalian mau gambarnya seperti apa? Kemudian pembagian nanti yang menjelaskan. Misalnya nih, si siapa? Lupa saya namanya. Davina bagian yang kantung kemihnya. Kan di situ nggak cuma kantung kemih kan? Ada uretra, ada ureter. Jadi kalian juga nanti membagi, oh saya yang jelasin uretra nih, atau ini yang jelasin ureternya. Kalau rancangan kegiatan Rancangan kegiatan itu kalian mau ngapain aja sih selama di sini? Nih kayak gini nih, Davina yang bagian ngegambar. Terus yang ini bagian mencari gambarnya. Nanti yang mewarnai, itu di situ dijabarinnya. Oke. Sudah paham semua? Kenapa lagi Putri? Gap ini gimana? Ini nanti ya kan gambar tadi di kertas kan. Ah, ya. Kemudian nanti di sini kalian
membagi loh. Misalnya Putri yang jelasin tentang struktur nefron A. Terus nanti struktur nefron B, coba dibuka bukunya. Nefron itu ada apa aja sih di situ? Jadi nggak cuma nungguin si Sudes ngegambar, Ya udah. Oke. sekalian membagi. Minta buku cetak? Ketemu nggak? Ini sistem pernafasan. Balik terus. Nah ini sistem ekspresi. Ini kan bagian nefron. Nah kan nefron banyak nih. Ada apa aja nih? Ada kapsul Bowman, ada glomerulus, ada tubulus Oh, contortus. ini dijelasin satu-satu. Iya, itu tugas kelompok kalian. Ih, jelasin satu-satu. Iya. Oh. Oke. Bisa. Jadi di sini ditulis konsep proyeknya. Siapa yang menjelaskan bagian misalnya Ini. Putri bagian glomerulus. Kemudian Sudes nanti bagian yang Tubulus. TKP, tubulus contortus proximal. Terus bisa jadi nanti si Ahmad bagian tubulus contortus distal. Terus nanti si ini Asma bagian ductus collectivus. Jadi kebagian semua kan? Ya. Gitu. Jadi dipelajarin ya. Satu ya, Bu. Iya. Paham? Paham. Oke, selamat mengerjakan. Udah? Oke. Dibantuin mewarnainya nanti ya. Biar segera. Rancangan kegiatannya kegiatan yang gambarnya atau Ya, jadi kegiatan kalian tuh ngapain aja nanti dibagi. Yang ini kayak menggambar struktur ginjal nih yang udah tugas kan Rama tuh gambar struktur ginjalnya. Ya. Ya kan? Nanti siapa yang mewarnai, kemudian siapa yang menjelaskan fungsi dari bagian-bagian di ginjal ini. Tulis namanya gitu. Iya, di sini di rancangan kegiatan ini. Oh, ya. Kalian mau ngapain aja. Oke, Paham? oke. Paham. Makanya sambil nunggu si Rahman menggambar, kalian cari tahu fungsi dari medula itu apa, pelvisnya apa. Bisa? Bisa. Mau nanya apa? ini fungsinya ditulis di mana? Itu kalian bagi aja. Misalnya nih, siapa sih kelompoknya? Misalnya nih si Davina dia jelasin tentang uretra. Terus Aini yang kandung kemih, Retno yang ureter. Itu dijelasinnya di sini. Nih, jadi nanti
Aini udah paham, oh saya bagian ini menjelaskan, nanti ketika presentasi Ratno juga sudah paham, jadi semuanya punya tugasnya masing-masing. Makasih. Iya, sama-sama. Iya. Kalian deketan aja sih kayak musuhan gitu. Sini. Oh, bukan muhrim. Oke. Ya. Ya udah kalian yang ini yang belum menggambar jelasin. Kalian cari fungsi masing-masing ini. Ureter. Sudah. Sama-sama. Berarti siap ya nanti baju. Ureter di Letter sini. antara mana ada ini ureter. Iya, kayak gini. Ureter Oh berarti itu, ureter dari ginjal ke kandung kemih. Iya, uretra memberi warna dan Kandung kemih ke setiap orang. Iya, benar. alat pembuangan. Penis. Enggak, nanti kan dijelasin di konsep proyeknya kan. Siapa yang nanti bagian menjelaskan kan? tapi hampir sama kan Beda. Beda. Sama Iya. lagi. Tadi kan kalian dapat apa tugasnya tadi? saya pintar menggambar. Bagian dari Udah. nefron kan banyak tuh, panjang kan dia. Ada bagian Iya, TKP-nya, ada Iya, terus tubulus iya, distal, capek, ada iya. tubulus kontor proximal. Jadi siapa yang kebagian nanti? Udah bagus Iya, gambarnya, biar bagi-bagi biasa. dong. Udah bagus. Iya. Apa itu? Uretra. Tambahin dikit lagi lah penjelasannya biar agak enak baca. Mm-mm. Iya. Emang seperti ini loh nih. Terus ada ininya kan piala-piala kan? ini. Iya. Nah, Siapa yang bisa Ini mewarnai? saya Bisa semua mewarnai. jago mewarnai ya. Oh, PTK. kalau yang sudah bagian sketsa yang sudah bisa temennya bantuin Internasional. warnain. Gambar gunung. Juara. Kalau nggak gambar orang metal. Satu sekolah itu nggak ada yang nggak kenal gua untuk gambarin. Si paling hebat Iya, menggambar. paling jago gua mewarnai itu. Itu mana? Ini baca ke mana? Nah, gitu, tanda-tanda itu gitu. Harus beli penghapus baru. Kamu orang pakai penghapus? Punya nggak sih? penghapus. Kamu orang pakai penghapus? Iya tuh. Mana penghapus? Pinjam? Hah? Nyari penghapus beneran. Ayo dibantuin. Udah. Di tengah. Ganti gak? Oh, udah, Ini ya. Anugerah kandung kemih. Sandi, Sini, kan, Umi. bantuin. Sandi, Jasmine, Bunga. Bantu mewarnai. Lo nggak pakai keringetan? Coba guys. Ini apa? Uretra adalah Barengan. kandung kemih ke Atau minjem warna Ada ini punya suara temennya gitu, juga lagi. boleh. uretra adalah Biar saluran cepat. yang mengalirkan kandung kemih ke luar tubuh. Saluran ini juga tidak dapat dilihat secara langsung kecuali pada ujungnya yang tampak di luar tubuh. Sini, Ya, bener siapa? berarti. Anu kemi ya? Iya, anugerah. Kantong kemi. Ayo, ureter dulu yang ngerti. Saya, Wah, kandung kemih.
Bantuin menggambar warna ini. Kurator itu yang terakhir kan? Dibantuin. Kantong kami. Kasihan tuh sendirian di Cari kantong namanya. kami. Putra, Rahmat, Putra. Mana buku kita? Cari. Atau bisa kalian searching warnanya seperti apa, terserah kalian sih sebenarnya, biar bisa bedain oh mana bagian TKP-nya, mana bagian TKD. Ya, nggak apa-apa sih warnanya beda. Nah, ini nih. Ya itu bener Gi. Iya. Ya. Itu di halaman berapa itu? 201. Oh iya udah ketemu. Menampung urin. Singkat padat jelas aja. Aduh, kartu kebis saya udah penuh ini. Izin dulu ya. Bener. Iya. Ya. Saya izin. Oh iya silakan. Hati-hati ya. Nah, kalian bagian yang apa? Nefron ya? Kalau itu nanti tugasnya si struktur ginjal, kalian lebih ke nefronnya yang tubulus. Di sini kayaknya ada. Hati-hati. Nih, kalian yang bagian ini berarti kayak di sini kan ada tubulus contortus proximal atau TKP. Terus ada TKD, tubulus distal, terus ductus collectivus sama lengkung Henle. Itu sih yang kalian jelasin kalau untuk di nefron. Iya, TKP, TKD, ductus sama lengkung Henle ini. Sama ini nih kapsul Bowman-nya. Nggak usah. Kalau ini kan lebih ke ininya, apa? Pembuluhnya ya. Pembuluhnya nanti untuk mengalirkan darah lagi. Gitu sih. Lebih ke sininya. Di TKP ada apa? Di TKD ada apa? Iya, sama-sama. Iya. Sudah mau selesai? Tubulus, collectus, proximal, disingkatnya TKP. Kan lebih enak kan? Terus ada TKD, tubulus, collectus, contortus distal, TKD. Terus ada ductus collectivusnya. Terus ada kapsul Bowman di dalam glomerulus. Tuh. Nanti kalian ini presentasiin gambarnya. Kalian ngegambar apa sih di situ, terus kalian jelaskan sesuai dengan masalah tadi. Kan dapat masalahnya kan? Iya, masalah itu harus diselesaikan. Belum lagi digambar, baru selesai yang rancangan. Lagi mewarnai. Ya Bu. Jadi tadi yang gambar Rahmat yang mewarnai Sandi Ya. sama Jasmine. Jadi Bunga tugasnya ngapain? Menulis materi. Ini Bu. Sudah dibuat oleh Rahmat. Dibantuin temennya, kenapa? Oh ya, mau izin silakan. Iya. Harus berdua. Iya. Yang ini menggambarnya terusnya di sini. Ya, yang ini. Kalian apa? Jelasin kalian mau ngapain aja di sini. Oh, kalian mau menggambar apa ini ginjal bagian bagian kanan. Iya. Terus baru nanti ini sudah, kemudian konsep proyeknya siapa yang menggambar, siapa yang mewarnai, terus siapa yang menjelaskan bagiannya nanti. coklat, Kan ada bagian-bagiannya kan? motor, kebanyakan asap. Kebanyakan bisa perokok gitu nggak sih? Jadi ya, perokok itu tidak boleh untuk kesehatan ginjal. Karena kalau kita bisa perokok
ginjal kita cepat rusak. Dia nggak bisa memfilter darah. Sendirinya ngerokok nggak? Enggak. Ada yang sudah? Sudah. Nah, mulai. Kalian cari tahu fungsinya nih. Udah. Sudah. Udah. Ya, berarti siap untuk presentasi nanti ya. Ini boleh dibawa kan? Iya, itu buat kalian. Sudah selesai yang lainnya? Belum. Baru satu kelompok. Masih di Oke. Sudah? Oh. Agak susah ya nyari warnanya ya? Enggak ada warna yang lebih muda ya. Oke. Semangat. Lebih enak berkelompok kan? Gambarnya. Ini garisnya mau ditebelin nggak? Garisnya. spidol. Emang ada. Pinjam lagunya teman. Siapa yang bawa? Hei teman. Kawan. Kawan. Hei. Bukannya prima. Ada warna aja, nggak berwarna. Iya. Oh iya nak, bisa minta tolong nggak ke TU minta lakban, ya minta lakban sama minta kertas, kertas HVS. Kalian kan jumlahnya 33 kan? 33 bagi 2 berapa? Minta 20 lembar. Iya. Iya. Tolong ya. Sudah yang ini? Belum. Tinggal dikasih keterangan. Apa itu? Ini apa ya? Ya kira-kira terserah kalian sebenarnya mau warna apa, yang penting kalian nanti bisa menjelaskan atau menginterpretasikan gambar Enggak, itu. Ibu. Kan ini kan ureter, ini ureter. Nah, bagian yang lain Bagian lain mungkin ada ototnya di situ nggak? Oh. Kita Coba cari dulu, searching. ya. Tadi Cari Google. mana panduan gambar kalian yang dari Google-nya? Ya, Coba dicari kantung kemih. kita cari dulu kantung kemih. Hmm. Struktur kantung kemih. Kita cari kantung. Iya. Eh, Nah, ini kan ada nih. oh iya, ada Bu. bahasa Inggris. Oh, ini yang cancer. Aduh. Tukar. Oh iya, cancer. Aduh, bahaya nih. Back. Baik aja deh. Coba back. Coba yang normal. Ini Ya bisa. Nah, Inggris juga ini, Bu. memang kamu Fossa ini. ureteral openings. Itu kan ada ototnya kan, yang warna merah biasanya bagian ototnya, ya kan? Ada otot itu lemak, Lemak biasa muscle itu otot. Ya, muscle layer. Oh, lapisan. Ah, beda-beda warnanya gitu. Gak apa-apa, ini kan bisa di ini. Pakai. Aduh, merekam gitu.
Ayo bantuin yang lainnya. kurang detail. Cari pakai rencana. Nah ini pakai ini. Kembali. Iya, Dikit lagi. Jangan lupa Gini dikasih ini dah, namanya udah apa, ada bagian-bagiannya kan? Dah. Keruk. Kayak mana sih ini? Gini ya, gini. Apa ya bagian apa? Bagian Begini, mana? begini Begini ya ya nih. Kayak gini. Coba nih. Sep. Kan tadi gini. Ya, makasih ya. Gini. Tampil warna lain gitu. Sudah? Warna pekat. Terima Merah kasih. Lebih tua ya. Serap. Di mananya? Terima Itu kasih buat ya. apa? Nandain apa? Otot itu Otot ya? maskol. Maskol layar. Lapisan otot. Otot. Trigon of blender. Apa trigon of blender? Blender. Tahu. Dia mau ngikutin warna itu. Wih, susah. Iya, dia ada bagian-bagian. Aduh, kepencet. Coba apa coba? Pencet dulu itu. Oh, ini ada yang kuning, ada yang merah ya dulu gitu. Oh, ini ketika penuh dan ketika kosong ya? Iya. Tadi. Iya. Hah? Kapan? Di sini segini. Ini Mokosa. Oh kita ini gambar yang 2D ya, 2 dimensi. 3D susah. Ternyata Apa aja tadi? Full. belum fokus gitu ya. Nanti hitam, nanti merah. Ya, betulan tadi gitu. Coba tanda-tandain aja. Tulis aja. Udah. Kurang 1, kurang 2. Oh dipakai dia orang ya? Mana tadi itu yang gua pencet? 2 kamu orang pakai ya? Sini 2 juga warna kan? ya? Kelihatan. Ya udah kalau belum pakai aja. Enggak udah selesai. Apa pakai aja, biarin aja. Oke. Dain aja lah. Kan baju lo. Ji kecewa sama lo Ji. Udah lah ikutin ini aja. Neck, tau neck nggak? Nih. Apa neck di? Leher. Leher. Pangkal ya? Pangkal atau pal? Lanjut. Saluran. Maskel. Hey Google, Mana? arti neck. Ya ini Leher. Ketemu? Ketemu. Leher. Ayo dibantuin. Yang Berarti warnain leher- jadi biar leher segera oleh cepat. berarti. Kan udah ketahuan kan warna biru. Warna Leher birunya kan bisa hukum pinjem. nih. Maskel, semua kiri semua. Coba pinjem warna birunya. Biru yang mana? Tuh, Bu. Kami baik kok. Bu. Nih, dibantuin. Sini ya di awalnya ya. Ini nggak apa-apa nih yang bagian apa? Nggak apa-apa. Typo loh. Enggak. Nanti pelajaran Pak Agus tetap masuk kok. Iya, lapisan otot. Trigon tengah ya? Sini ya? Oh, dia Sudah? Tuh, beda ini. Ya lo gambar dulu itunya. Lo bedain. Mas apa? Trigon of Bleda. Yang ketemu kan? Opening. Sudah yang ini? Ada S ya ujungnya? Sudah. Alhamdulillah. muskosa. Iya. Ini ada garis. Yang nefron pada sudah semua ya? Warna apa ya? Garis apa? Yang Gi? belum yang bagian ginjal ya? Enggak deh, enggak usah Iya. diwarnain biar Jadi warnain. Kenapa ginjalnya cukup rumit? mukosa. Mucosa. Mucosa. Ini mucosa nih. Gi.
Sama Iya, aja. dari sini sama aja. Udah. 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 Udah selesai. Selesai, Bu. Sudah. Udah. Wih, Oke, yang kantung kemih sudah. Berarti yang tinggal yang ginjal. Aman. Dulu gua kalau bawa krayon tuh ke sekolah pasti patah-patah. Bawa apa? Krayon ke sekolah. Ayo, bawa krayon udah hilang. Ya silakan pinjam cari. Ini krayon gue yang baru beli ini dalam lagi. Ah, Dan dikasih ini ya patah. Yuk, siapa tuh pinjam? nih krayon gue udah dipinjam banyak orang nih. Sang seniman turun tangan. Itu udah cukup selesai kok, itu udah beres. Tinggal kalian kasih keterangan aja mana bagian medulanya, ya, mana bagian apa ini? Ginjal kiri kanan beda nggak sih? Gambarnya sama, Tapi beda letaknya sama aja. Fungsi ginjal sama kok. filter. Ini sudah? Belum ya? Kantung kemihnya? Iya, lagi kandung kemih. Sudah? Ayo segera. Sudah siap untuk dikeluarkan. Udah kan sampai sini aja kan? Iya. Terus habis itu Ureter. Iya kan? cukup nggak? Kalau nggak cukup fungsinya udah. Pengertian sama fungsinya ureter. Iya, ureter. Ini harusnya ini nggak sih? Iya juga. Kalau itu masa nanti ada yang krayon ada yang warna gitu. Kenapa salah warna? Oh gini gini. Gini. Aduh. Gini. Ya, perhatikan baik-baik ya, murid-murid. Jadi sudah selesai untuk gambarnya? Kelompok 1, 2 sudah, 3 sedang mewarnai, 4 sudah, 5 sudah, 6 juga sudah. Berarti sudah siap ya? Karena kita ada, bentar, ibunya ngomong dulu.
Kita ada 8 kelompok. Jadi nanti perwakilan setiap kelompok ya. Jadi hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Tapi semuanya siap kan untuk maju? Siap. Oke. Mau kelompok mana dulu yang maju? 1 sudah siap? Belum. 2 sudah? 4 sudah siap? Oke, berarti semuanya ngadep ke depan ya? Ya, silakan untuk kelompok 4. Maju 4. Iya dong. Bisa di, ya, bisa ditempel, bisa di ini, terserah kalian. Ini, yuk, ayo fokus ke temennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang nefron. Ini tempel nefron. Jadi ini adalah bentuk nefron yang sudah kami gambar dan kami warnai. Untuk strukturnya sendiri itu ada 5. Saja. Oh. Dan akan kami jelaskan satu-satu. Gambar yang A ini warnanya yang warna merah ini disebutnya glomerus, yang memiliki fungsi dari darah. Yang B ini cuma 3 berarti kan proksimal. Fungsinya itu untuk mengurangi isi filtrat glomerulus 80 sampai 85% dengan cara reabsorpsi via transport dan pompa natrium. Nah, terus ini ada yang C, namanya lengkung Henle. Fungsinya itu untuk melakukan reabsorpsi atau proses penyerapan kembali. Yang D atau keempat yaitu ada tubulus contortus distal, yaitu fungsinya untuk tempat melepaskan zat-zat yang tidak berguna lagi. Yang E, ductus collectivus, mengumpulkan urin dari berbagai nefron. Oke, segitu untuk penjelasan dari kelompok kami tentang nefron dan fungsi-fungsinya. Mungkin fungsi bagian-bagiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Meita. Tadi kan yang pertama tuh ngebahas tentang apa sih filtrat apa? Kalau boleh tahu itu tuh sejenis kayak apa ya? Atau filtrat tuh kayak berbentuk apa gitu, spesifiknya tuh gimana? Yang ditanya apa, boleh diulangin Meita? Filtrat apa sih tadi? Filtrat itu apa gitu? Iya, maksudnya filtrat itu apa? Berarti Nih, mengurangi isi filtrat glomerulus. filtrat itu apa? Isi filtrat, isi kandungan mungkin ya. Oke, untuk jawaban Meita sendiri itu filtrat itu adalah hasil filtrasi atau hasil penyaringan. Oke, dah. Iya Meita, sama-sama. Udah ya? Nggak ada lagi mana ya? Udah ya? Mungkin udah ya? Oke. Terima kasih untuk perhatiannya dari kelompok kami. Lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Ya, maju kelompok 1. Nih.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu tentang rumusan masalah menggambar struktur ginjal kiri dan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian pada ginjal. Jadi ini ada rancangan kegiatannya. Jadi yang pertama untuk menggambar struktur ginjal kiri itu ada membuat struktur gambarnya, ada menyiapkan alat dan bahannya, membuat sketsa dulu, lalu mewarnai gambar. Dan yang kedua itu mencari informasi terkait tentang fungsi dan bagian-bagian. Yang ketiga menulis informasi. Yang keempat menjelaskan fungsi dan bagian-bagiannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bagian-bagian ginjal. Yang pertama ada lobus ginjal yang berfungsi bagian menyusun ginjal. Yang kedua ada hilus atau hilum yang berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Yang ketiga ada sinus ginjal yang berfungsi rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Yang keempat ada parenkim ginjal yang berfungsi menyelubungi struktur sinus ginjal dan dibagi menjadi dua, yaitu ada korteks yang berfungsi fungsional terkecil dari ginjal yang membentuk urin. Yang kedua ada medula, terdiri atas 15-16 massa triangular atau 3 sisi yang disebut piramida ginjal yang tersusun dari sistem tubulus berukuran mikroskopis. Yang kelima ada pelvis ginjal atau pelvis renalis yang berfungsi bercabang menjadi dua, berfungsi menampung urin yang terus-menerus keluar dari papila. Jadi sebelum itu ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya ada pensil, krayon, penghapus, peruncing, pensil warna, dan kertas HVS. Dan ini untuk gambar ginjal kirinya bisa dilihat teman-teman. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya. Kira-kira ada perbedaan antara ginjal kiri sama ginjal kanan ya? Oke, terima kasih. Pertanyaannya izin diskusi ya? Iya. Jadi secara fungsinya itu mungkin nggak ada ya. Setahu kami itu nggak ada perbedaan antara ginjal kanan sama kiri. Tapi di letaknya itu mungkin ada perbedaan sedikit. Ginjal yang di kanan itu dia lebih ke bawah sedikit, sedangkan yang kiri lebih ke atas. Kenapa letaknya beda? Karena ada hati. Di atas ginjal kiri kanan. Oh iya, Terima kasih. terima kasih. Sama. Ya. Sudah ada lagi? Ada lagi nggak? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok 2. Siapa yang udah siap? Kelompok 2 siap? Siap. Siap. Oke, silakan kelompok 2. Siap. Itu lewat dari materi.
Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang awalnya rumusan masalah, yaitu tentang menggambar uretra, mengkandung kemih dan ureter, serta menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama, kami akan menjelaskan dulu fungsi dari uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Saluran ini juga tidak dapat dilihat secara langsung kecuali pada ujungnya yang tampak terlihat sedikit dari luar tubuh. Ya, selanjutnya itu fungsi dari kandung kemih. Siapa yang mau nanya? Oke, selanjutnya Mau nanya? kantung kemih. Mau Jadi nanya. kantung kemih ini, nggak tahu tuh si Jem ini. Jadi kantung kemih ini yaitu bentuknya sebuah kantung yang dapat menyimpan Air seni. urin dari proses ginjal, jadi disimpan di sini, baru nanti dikeluarkan. Tempat penyimpanannya. Oke teman-teman. Selanjutnya yaitu fungsi dari ureter. Ya, fungsi ureter adalah untuk menyaring darah dan membuat urin sebagai produk limbah. Peran dari ureter adalah membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Berikut ini ada Gambarnya. gambarnya, bisa dilihat. Nih, jadi yang di atas ureter dari ginjal ke kantung kemih, ini kantung kemihnya, dan terakhir ada uretra. Sekian dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan. Oke, dipersilakan. Itu kan untuk penampung urin kan. Ya. Nah, ada nggak sih permasalahan kalau misal ada nggak penyakit yang menyebabkan urin itu tidak bisa keluar dari kantong kemih, itu tidak bisa ke uretra itu? Oke, terima kasih, ditampung dulu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dari kelompok lain? Oke. Ya? Ya. Ya, silakan Kira. Kalau misalkan urin yang baik dan urin yang buruk itu seperti apa? Oke. Oke. Terima kasih. Mungkin dicukupkan untuk pertanyaannya. Kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Yang pertama apa? Kelainan ini ya? Nih. Yang pertama batu ginjal. Iya, ada Iya. batu ginjal. Cari di klaim itu. Yang kedua Di, itu biasanya di belakang. kasih contoh warna air ini. Air kencing. Iya. Iya. Coba lu cari. Warna apa? Enggak ada. Enggak ini. Gua enggak tahu. Kata dia. Yang bagus tuh warna kuning atau warna putih. Itu beda kan? Kalau kita banyak pilih warna putih. Biasanya penyebab dari batu ginjal ini ginjal. Di belakang. Coba ke sorot. Sorot di dalam buku aja. Di situ apa tadi? Perbedaan urin. Radiografi. Yang ideal kan? Yang nggak pekat yang biasa kayak. Iya. Kalau enggak kan mulai aja, Pak. Oke. Oke, kami izin Izin menjawab. menjawab pertanyaan. Itu boleh ya. Ya. Oke, pertanyaan dari kelompok 1 itu gimana kalau urinnya nggak dikeluarkan kan? Oke, kalau urin ditahan nggak dikeluarkan, itu dapat menyebabkan pembekuan. Jadi batu di dalam saluran ekskresi ini. Bisa ada di ureternya atau di kantung kemihnya atau di uretranya. Nanti dia membeku. Gitu. Cukup ya? Ya? Menyebabkan sakit. Iya. Batu. Ditahan itunya ya? Iya, kalau dia kencingnya, urinnya.
Oke. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sakira. Tadi tentang apa perbedaan dari urin yang baik dan yang buruk. Pada normalnya urin itu berwarna kuning jernih, tapi kalau yang buruk itu dia lebih kuning pekat. Nah, warna kuning pekat ini biasanya terjadi karena tubuh kita dehidrasi. Cukup? Cukup, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tapi untuk penjelasan hari ini struktur ginjal itu sudah paham semua ya? Oke, beri aplaus untuk kita semua. Ada yang mau ditanyakan untuk materi tentang struktur ginjal? Meita mau nanya apa? Yang itu Bu, apa namanya, kantung kemih itu bisa bocor, pecah atau kayak mana gitu Bu? Tadi di penjelasan teman kalian, kantung kemih itu terdiri dari otot ya? Otot dan apa itu, ada lapisan lemaknya? Ya, jadi otot dan lapisan lemak ini sewaktu-waktu bisa robek. Bisa karena sayatan, bisa karena mungkin tadi ada batu di kantung kemih yang cukup tajam sehingga mengikis kantung kemihnya dan sakit. Nah, itu bisa menyebabkan bocor pada kantung kemihnya. Oh, berarti kalau misalnya nahan buang air kecil itu bisa menyebabkan pecah ya Bu? Bukan pecah, tapi pengendapan pada kantung kemih tadi. Makanya nggak boleh menahan buang air kecil. Ada yang mau tanyakan lagi? Iya, bahaya. Itu cukup bahaya untuk menahan buang air kecil, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Itu bisa merusak pada ginjal juga nggak Bu? Iya, merusak pada ginjal, pada kantung kemih, itu bisa rusak semua. Oh, itu biasanya pada otot sekitar kantung kemihnya, pada di uretranya. Itu disebabkan karena kelamaan menahan gitu atau karena... Biasanya kalau uretranya bermasalah ya, yang tadi gampang buang air kecil, biasanya karena otot di sekitar uretranya itu melemah. Bisa jadi karena dia pernah melahirkan, atau dia ada bermasalah di sekitar uretranya, itu bisa seperti itu. Jadi kayak gampang beser lah ya bahasanya. Oke, udah ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Syakira? Iya. Oke, yang Ibu tahu ya, mungkin ada lagi faktor yang lain, biasanya karena perbedaan pengaruh suhu. Suhu antara di dalam lingkungan dengan di luar lingkungan tubuh. Itu penyebab anyang-anyangan. Oke? Udah paham? Kalau sudah paham, tadi sudah tahu materinya semua. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi saya mau tahu kalian sudah paham dengan materi kalian atau belum. Disimpan HP-nya, bukunya ditutup. Sudah? Sudah ditutup bukunya? Simpan dalam laci. Yang ada di atas meja hanya alat tulis. Terserah, mau pena atau pensil. Ini juga ya Bu? Ya, simpan. Udah? Oke, Ibu bagikan kertas. Bantu Ibu ya bagiinnya, biar segera. Bantu bagikan ke temannya. Bantuin bagiin. Bagiin ke semuanya. Ayo. Di depan sudah ada soal. Kebacakan soalnya? Ya. Maaf. Satu orang satu ya? Iya, satu orang satu. Ayo bagikan ke yang lain. Iya, bagikan. Kurang 2 Bu. Nih, Mana ini? sudah? Sudah Bu. Oke. Oh, gua pakai pensil sendiri. Udah ya, kerja masing-masing, percaya diri. Ya Bu.
Oke. Soalnya adalah tuliskan fungsi dari struktur bagian sistem ekspresi yang menjadi proyek kalian. Iya. Jangan lupa tulis nama ya. Tuliskan fungsi dari struktur bagian sistem ekspresi yang menjadi proyek kalian. Ya, tulis namanya terlebih dahulu. Menyaring nggak dia? Ureter dulu ya? Gua ureter terakhir bro. Menyaring kan tadi? Apa? Ureter. Ureter kan Tuliskan fungsi dari struktur bagian sistem ekspresi. Nyaring terus. Nggak kerja sama. Oh. Nggak boleh kerja sama? Nggak. Nasi aku udah. Kenapa? Tas. Ini Gus. Ayo, nggak boleh kerja sama. Apa yang kalian dapat itu yang ini. Kalau sudah boleh dikumpul ke depan. Iya. Sudah? Iya. Jangan Jadi nggak sedih sih nggak? Ya, yang sudah boleh dikumpul. Ya. Pena. Yang sudah boleh pinjemin penanya ke temennya tuh, ada yang nggak bawa pena. Sudah? Nggak kerja sama. Ada yang sudah? Anugerah sudah? Terima kasih Anugerah. Ada lagi yang sudah? Jangan lupa nulis nama. Ibu nggak bisa baca tulisan kalian. Menerawang itu tulisan siapa? Udah? Oke, terima kasih. Sudah? Sudah? Nggak kerja sama ya? Jangan kelihatan. Sudah? Ya sudah, silakan dikumpul. Singkat ya jawabannya. Sudah? Leni sudah? Makasih ya. Siapa tahu tangan-tangannya bisa cairin loh.
Sudah, Dinara? Iya. Yang sudah boleh kumpul ke sini ya. Oke, terima kasih. Ini sudah? Sudah? Sini tunggu. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi yang belum mengumpulkan? Sudah? Kelompok 4 sudah? Ya, sini kumpul. Menunggu apa? Sudah? Ini akan Ibu koreksi nantinya, tapi kalau melihat jawaban kalian secara keseluruhan, ya hampir semuanya sudah memahami bagian dari masing-masing fungsi yang digambar ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ada yang mau menjelaskan nggak sih? Kita sudah ngapain aja selama 2 jam pembelajaran? Meita, oke, silakan Meita. Kita ngapain aja sih selama 2 jam pembelajaran ini? Memahami bagian-bagian pada ginjal, fungsi-fungsinya, menggambar ginjal kiri, menggambar uri, apa sih kandung kemih. Terus nefron ya? Ya, nefron. Iya. Terus ada nggak sih kesusahan yang kalian temui selama mengerjakan proyek ini? Ada. Putri, apa aja kesulitannya yang ditemuin? Ngegambarnya kenapa? Susah. Coba ada lagi? Beda-beda ya setiap kelompok. Kalau menurut Jasmine? Susah, Bu. Susah. Dalamannya harus Detail. Harus detail. Tadi yang menggambar siapa? Rahmat. Terus dengan menggambar ini kalian sudah paham bagian-bagian pada ginjalnya? Sudah paham belum dengan bagian pada ginjal? Sudah. Berarti untuk struktur ginjal kalian cukup paham? Paham. Oke. Kemudian kalau sudah paham semua, jika memang nantinya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan saat pembelajaran berikutnya ya. Ya, untuk masalah yang ekspresi berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian untuk hari ini, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi